biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Pernah dengar ini ya, era Mamali? Pernah loh. Saya tuh ini. Saya dulu ngirain habis Nabi Muhammad, kemudian Khilafah Rasyidin, kemudian Utsmaniyah, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan itu terus berkesinambungan. Itu maksudnya benar-benar kayak ngasih gitu loh kepemimpinannya. Saya kira seperti itu. Ternyata di sela-sela itu ada era, bahkan itu 2 abad ya, 260-an, 260 tahun, 2 abad itu diisi oleh kerajaan dinasti kecil, tidak sebesar kekhilafahan. Maka dari itu kita sedikit mengulas, dan ini saya dapatkan dari kitab Mujazul Tarikh al-Islami karya Syekh Ahmad Makmur Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar semua ya? Langsung aja. Ini era Mamalik pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Nah, ini bertepatan dengan tahun 400, pokoknya abad kelima itu Hijriah, abad 6 Hijriah sampai 10 Hijriah. Lumayan lama, sekitar segitu. Nah, kemudian era Mamalik ini selepas Abbasiyah ya. Jadi tadi sudah dibahas Abbasiyah dan sekarang kita akan membahas era Malik. Langsung saja tas prolog. Jadi era Mamalik itu sebuah era di mana dunia Islam itu dipertaruhkan. Ya, waktu itu Abbasiyah itu peradabannya runtuh ya, diruntuhkan oleh Mongol. Nah, di situ bangunlah Mamalik. Dia apa? Dia itu benar-benar membawa Islam itu agar tetap hidup, agar Islam itu rentetannya tidak kemudian redup. Nah, di situ gunanya Mamalik banyak sekali kontribusi untuk Islam. Maka dari itu para ulama memberi nama era tahun 1250 sampai 1517 dengan nama era Mamalik. Padahal di atas muka bumi pada saat itu, di Andalusia, di Afrika, di Spanyol, di Asia, di Cina, itu banyak sekali dinasti-dinasti Islam yang lain. Tapi dinasti Mamalik yang hanya menguasai Mesir, Syam, dan Hijaz pada saat itu dijadikan nama istilah sebutan untuk jangka waktu 1250 sampai 1517 Masehi. Silakan dibaca. Prolog, sebagian ulama kontemporer menetapkan istilah era Mamalik sebagai simbol dan penanda bagi seluruh jangka waktu. Jadi antara 1250 sampai 1517 Masehi itu disebut dengan era Mamalik. Nah, kenapa harus Mamalik yang disebut? Karena itu ada sebabnya. Pencapaian besar di bidang politik, militer, dan keilmuan dari dinasti Mamalik. Era ini tidak hanya fase pemerintahan dinasti. Ini secara umum ya, selama 260-an tahun itu apa? Era ini tidak hanya fase pemerintahan dinasti, tapi apa? Melainkan masa kebangkitan baru bagi dunia Islam setelah masa krisis yang memberikan bukti nyata atas kemampuan umat. Jadi kita bisa bangkit. Kita lihat, bahkan mereka aja yang udah hancur sehancur-hancurnya itu, mereka masih bisa mampu untuk bangkit. Kemampuan umat dalam membangun peradaban, bahkan tidak cuma bangkit, membangun peradaban meskipun dalam kondisi politik yang tidak baik-baik saja. Memang pada saat itu apa kondisi Islam? Nah, kita lihat kondisi dunia Islam di era Mamalik. Syekh Ahmad Makmur ini beliau mencantumkan di sini ada beberapa kondisi Islam, umat Islam saat itu di dunia. Yang pertama itu kondisi umat Islam masyarakatnya tentu tertekan ya, dengan kejatuhan Baghdad, invasi Mongol, kemudian ada serangan Portugis, benar-benar tertekan, banyak sekali serangan-serangan dari luar. Kemudian politik kekuasaannya, para pemimpin itu malah pecah belah. Mereka haus kekuasaan, itu tarung-tarung dan sebagainya. Pokoknya nggak stabil di politiknya. Kemudian
dengan kondisi yang seperti itu ada tetap ada sebuah ruh yang hidup dalam jiwa umat muslim pada saat itu. Apa? Ruh keagamaan. Buktinya apa? Di era Mamanik antara 1250 sampai 1517 para ulama lahir. Ada Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Dhahabi, penulis Syiar Kalam, kemudian ada juga Ibnu Katsir, tafsirnya itu terkenal sekali, Ibnu Katsir. Kemudian dan lain-lain itu ulama itu lahir di masa ini. Jadi kita tidak kemudian menafikan ini itu zaman udah terbelakang banget, udah sakit banget, umat kayak gini terpecah belah. Tapi kita lihat bahwa tetap ada ulama, bahwa tetap ada orang yang menghidupkan Islam pada saat itu. Jadi kita nggak usah pesimis. Udahlah FOMO aja ikut sama orang-orang yang nggak peduli Islam. Enggak lah. Kita harus tetap menjadi orang yang menghidupkan bendera Islam. Kayak ulama itu. Kondisi dunia Islam di era Malik. Ada masa berdirinya ulama Malik. Dunia Islam sedang berada dalam kondisi yang sangat lemah. Kelemahan ini tidak muncul begitu saja, tiba-tiba langsung jual, kan? Tapi benar-benar menuju ada prosesnya. Melainkan hasil yang dilahirkan dari berbagai krisis politik, sosial, militer yang menimpa umat Islam secara bertubi-tubi. Nah, selesai prolognya, kemudian kita masuk ke penguasa Mesir, penguasa Hijaz, dan penguasa Syam, dinasti Mamanik. Jadi ceritanya ini, ada namanya Daulah Fatimiyah di Mesir ya. Pernah dengar? Syiah keras. Mereka Syiah keras lagi. Dari 969 Masehi mereka berdiri. Kemudian runtuh pada tahun 1171. Di situ Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pelopor dinasti Ayyubiyah. Beliau membangkitkan kembali Mesir menjadi dinasti Ayyubiyah. Jadi di situ beliau membuat dinasti Ayyubiyah, kemudian bahkan beliau memiliki prestasi yang kita ketahui bersama. Apa? Membebaskan Yerusalem dari genggaman Salibis. Dan itu dahsyat sekali. Masya Allah. Selanjutnya dilanjutkan sama anak-anaknya beliau, kemudian sampai di sultan terakhir dari dinasti Ayyubiyah yang bernama Shalih Najmuddin Al-Ayyub. Nah, Shalih Najmuddin Al-Ayyub ini punya inisiatif bagus. Beliau kan lagi lagi ada perang nih, perang Salibis ini. Aku punya ide nih. Tadi ini idenya eksploitasi atau efisiensi orang ya. Jadi beliau itu mengumpulkan budak-budak dari negeri-negeri Turkmenistan, kemudian di atas ada Asia kecil, sampingnya ada ini Transisonia. Jadi kalau bahasa Arabnya Mawar An-Nahr, negeri-negeri Mawar An-Nahr, Bilal An-Nahr. Itu yang biasanya ada tantannya, Tajikistan, dengan apalagi Uzbekistan. Apa sih? Magetan. Jadi ya yang tantan itu lah biasa dibilang. Jadi itu di Mawar An-Nahr, Tajikistan, dan lain sebagainya. Mereka diambil itu budak-budaknya sama Shalih Najmuddin, dibawa ke Mesir. Ditempatkan di sebuah pulau, dibangunkan tasbih. Di sana mereka dididik dengan pendidikan Islami, agamis, disiplin, keprajuritan kayak Sapala Kafisa gitu. Pernah Sapala ya. Seperti itu, mereka dididik untuk tujuan menjadi prajurit Islam yang akan membela Islam loyal kepada Islam dan agama dan pemerintah. Nah, dinasti Imam Malik muncul sebagai kekuatan baru setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1250. Berdirinya daulah ini menjadi sebuah episode baru dalam sejarah Islam, di mana kekuasaan itu digenggam oleh kelompok militer budak yang terlatih dan berloyal tinggi. Nah, kemudian Shalih Najmuddin ini sudah selesai beliau mengumpulkan budak itu, kemudian beliau melanjutkan ini ya, melawan Salibis. Saat itu perang salib itu kan 9 kali, dan perang salib itu 9 kali. Perang salib itu 9 kali, tujuannya untuk membebaskan Yerusalem. Mereka begitu. Yang pertama 2 tahun, 4 tahun begitu. Sampai ada yang keempat, ada yang ketiga, yang keempat itu sampai 90-an tahun. Nah, yang ketujuh itu melawan Louis IX, dipimpin oleh Louis IX. Nah, itu melawan ini Mesir. Nah, ketika melawan Mesir, kalah itu Salibis. KO.
Nah, Rawi 9 ditahan, ditawan, kemudian pokoknya ditawan dan dijual. Katanya itu. Nah, di tengah peperangan itu, Qadarullah Shalih Najmuddin wafat. Nah, ketika wafat, istrinya yang seorang mamluk namanya Sajaratud Dar. Dia kali aja nih kan, ambil muda terus nyari yang cantik. Nah, terus habis itu istrinya Sajaratud Dar ini tidak memberitakan berita wafatnya ini Shalih Najmuddin agar pasukan tidak pada kajian. Akhirnya beliau mengutus Turan Sah, anaknya beliau disuruh kan akan mungkin bapakmu ngurus pasukan Saleh, akhirnya menang. Dan di situ ya udah Sajaratud Dar ngurusin Mesir, menampuk kekuasaan, jadi beliau menjadi ragu. Kemudian setelah itu Turan Sah akhirnya wafat dan sebagainya. Nah, Sajaratud Dar kan udah janda, sudah ditinggal oleh Shalih Najmuddin. Kemudian beliau menikah dengan yang namanya Izzuddin Aibak. Izzuddin Aibak ini beliau orang mamluk nih, bacanya. Cari atasnya. Atas. Izzuddin Aibak sebagai sultan pertama dinasti Mamalik memegang tahta kekuasaan setelah wafatnya sultan terakhir Darul Aibiyah. Shalih Najmuddin kaya menjadi pusat politik dan keilmuan sehingga dapat mempertahankan dunia Islam. Nah, setelah itu, yaudah karena ratu menikah dengan seseorang, yaudah kekuasaannya ini beralih kepada suaminya, yaitu Izzuddin Aibak. Selanjutnya, jadi dinasti Mamalik itu di era Mamalik itu dibagi dua sama para sejarawan. Ada Mamalik Bahriyah dan Mamalik Turkiyah. Mamalik Bahriyah merupakan fase pertama pemerintahan Mamalik. Mayoritas penguasa dan tentaranya berasal dari bangsa Turki yang dikumpulkan sama Shalih Najmuddin. Mereka disebut Bahriyah yang berarti pasukan sungai karena tempat tinggal dan markas mereka berada di sekitar tepi Sungai Nil, khususnya di Pulau Ar-Raudhah, tempat pembinaan dan pelatihan yang dirancang oleh Sultan Shalih Najmuddin Ayyub. Nah, Shalih Najmuddin Ayyub wafat, kan tadi itu ratu itu terus itu Izzuddin Aibak. Nah, Izzuddin Aibak akhirnya lama-kelamaan kayaknya Sajaratud Dar bosan gitu kan. Akhirnya Izzuddin Aibak dibunuh juga, tapi enggak pakai tangan langsung, ada orang ketiga yang membunuh Izzuddin Aibak. Nah, setelah kematian Izzuddin Aibak, kemudian apa yang terjadi? Ya udah, kepemimpinan itu turun kepada anaknya. Nah, anaknya itu ternyata baru umur 11 tahun, bernama Nuruddin Ali bin Izzuddin Aibak. Itu baru umur 11 tahun. Otomatis masyarakat, wih, apa ini? Bocah 11 tahun, belum balik. Akhirnya ada yang prihatin. Beliau adalah bernama Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz saat itu melihat 1258 itu adalah tahun runtuhnya Baghdad. Mongol datang menginvasi Baghdad, menghancurkan Baghdad. Kemudian Salibis tetap melancarkan ini juga tetap ada. Jadi dengan Mamalik kayak gini, rajanya umur 11 tahun dengan gencaran dari eksternal kayak gini, masa nggak bisa ini. Harus akhirnya dengan beliau bermusyawarah, akhirnya beliau mengambil alih kepemimpinan dan beliau kemudian melakukan mempersiapkan perang dan perang untuk melawan Mongol di Ain Jalut yang berada di Palestina. Nah, di Ain Jalut itu akhirnya kita tahu bahwa Saifuddin Qutuz menang melawan Mongol. Mongol itu saat itu dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan itu cucunya Genghis Khan. Nanti akan kita bahas tentang Mongol. Jadi Hulagu Khan itu kena pancingan itu. Ada lembah nih. Ditarik lembah, Hulagu Khan masuk, dari dibantai. Habis. Akhirnya invasi Mongol terhenti dan mereka di Irak aja udah di sana membangun kerajaan yang namanya Khani. Nah, maka dari itu Burjiyah kita melihat ya dengan seperti itu Burjiyah ini belum ya. Bahriyah ini yang tadi ada Saifuddin Qutuz kemudian dilanjutkan oleh Baibars, itu benar-benar kepemimpinan yang menguatkan militer. Mereka mengalahkan Mongol, melawan Portugis, melawan Salibis dan sebagainya. Jadi mereka itu fokusnya di militer. Nah, selanjutnya Burjiyah. Fase kedua dari pemerintahan Mamalik dikenal dengan nama Mamalik Burjiyah. Para sultan dan tentaranya banyak berasal dari bangsa Kaukasia, terutama dari daerah Sirkasia. Istilah Burjiyah berasal dari kata buruj yang berarti menara. Karena
Jadi di Mamalik Bahria itu ada yang namanya Kolawun, Sultan Kolawun, Sultan ke-8 dari Mamalik Bahria. Di situ beliau menarik budak dari sini, Kaukasia ini. Menarik budak ya, metodenya sama lah kayak Sultan Najmuddin itu. Beliau menarik budak, cuma nggak ditaruh di pulau, ditempatkan di istana untuk menjaga istana. Nah, qadarullah Sultan terakhir dari Mamalik Bahria bernama Soleh Haji namanya, memang kayak gitu, tulisannya gitu. Soleh Haji. Beliau itu kemudian lemah dan sebagainya. Terus udah kondisi politiknya stabil, ya udah kesempatan untuk yang namanya itu Burukuk ya, Barkuk kalau nggak salah. Nah, Barkuk itu akhirnya menjadi Sultan pertama dari Mamalik Burjiyah. Beliau mengambil kekuasaan dan beliau adalah orang penjaga benteng lagi. Nah, di sini Mamalik Burjiyah ini meneruskan usahanya Mamalik Bahria untuk menguasai memperkuat keadaan Islam saat itu. Jika Mamalik Bahria itu fokusnya di militer, Mamalik Burjiyah fokusnya di administratif dan keilmuan. Lanjut. Sistem pemerintahan Mamalik. Kalau di Umayyah kita mengenal namanya monarki ya, turun-temurun dan sebagainya. Bahkan di Abbasiyah juga, ya turun-temurun keluarga lah. Nah, kalau di sini Mamalik beda, mereka berbeda. Seorang sultan gak secara langsung mewariskan tahtanya kepada anak, gak semudah itu bagi sultan. Keturunan, melainkan kekuasaan akan jatuh kepada siapapun di antara kalangan Mamalik yang dianggap paling kuat. Jadi standar untuk menjadi sultan itu memang harus yang kuat, yang mampu mempertahankan kekuasaan, yang pemberani, yang tangguh. Sayangnya semua orang Mamalik itu kuat dan tangguh karena didikan Sultan Najmuddin itu. Maka kekuasaan para penguasa Mamalik ini bentar-bentar cuma 2 tahun. Bahkan di sini disebutkan nih ada datanya, silakan dibaca sendiri. Itu ya sejarahnya nggak sampai 10 tahun ya, cuma bentar-bentar kok. Maka dari itu di Bahria itu ada 29 sultan, sementara di Burjiyah itu ada sekitar 20-an juga, 24 ya. Seperti itu. Jadi paham ya, Mamalik. Nah, saya Mamalik. Dalam bidang politik dan militer, kemenangan Mamalik jelas. Pasukan Mongol di perang Anjalud merupakan momen paling menentukan. Karena dengan itu masyarakat bagi, kita menang cuy dari Mongol. Mongol ini penguasa bumi saat itu. Mereka itu paling ngeri ya bahasanya. Gila setan. Nah itu habis itu dimenangkan oleh Mamalik. Gimana nggak bangga kan orang Muslim tadi itu? Akhirnya, itu mengangkat derajat kembali orang-orang Muslim. Dalam bidang ekonomi, Mamalik menjalin hubungan dagang yang luas dengan negara-negara Eropa, termasuk Italia dan wilayah Laut Tengah, sehingga Mesir menjadi pusat perdagangan internasional. Dalam bidang keilmuan, Mesir pada masa Mamalik menjadi tempat pelarian para ulama. Bayangin, para ulama lari. Antum aja ulama dari JDI misalnya ke sini untuk menuntut ilmu. Kayak gitu juga, ulama dari Baghdad lari ke Mesir untuk menuntut ilmu juga. Akhirnya beliau melahirkan karya-karya dan sebagainya. Meskipun Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya itu sebenarnya dari Syria, dari Syam dan Damaskus. Tapi itu kan kumpulnya di Mesir, kumpulkan di Mesir. Tuh. Nah, terus gimana kok Mamalik itu bisa hancur meskipun padahal bisa bagus itu? Disebabkan kebencian, permusuhan dan berbagai masalah internal politik mengakibatkan kepemimpinan tidak stabil. Dan itu yang bikin Mamalik ini hancur, dan itu sudah terbukti di segala dinasti, ya. Dinasti Umayyah perebutan kekuasaan hancur, Abbasiyah ini juga. Selain itu dari eksternal ada juga serangan Portugis itu biasanya disebut Salibis, orang-orang Islam menjajah. Oleh sebab itu, Mamalik segera berakhir dengan penaklukan oleh kekhilafan Utsmani yang dipimpin oleh saat itu Salim I. Sampai sini penguasaan Mesir, Hijaz dan Syam telah kita lalui. Kita lanjutkan di Hijaz saat itu kondisinya. Mana lah Hijaz saat itu? Hijaz adalah wilayah yang kita tahu di situ ada Mekah, ada Madinah. Tempatnya kita ingin sekolah ya. Di mana sistem politik di sana nggak begitu kental. Jadi di sana itu nggak fokus politik di
juga yang penting di sini kita mempersiapkan orang-orang haji, kita di sini memfasilitasi orang-orang untuk beribadah, sehingga dia selalu tunduk kepada kekuasaannya. Terserah kamu mau terangkat sana, namun kita mempersiapkan, kita memfasilitasi, membantu orang-orang yang tidak beribadah. Maka dari itu penguasa Hijaz terus berubah seiring perubahan zaman. Syiah dari situ ada Koromito itu, Ismailiyah, Kormatian, Seljuk, Ayyubiyah, Mamalik dan kabilah besar sampai nanti Utsmaniyah. Jadi benar-benar terserah, pokoknya siapa yang mau ngurus dunia terserah, pokoknya kita nyiapin orang-orang buat ibadah. Aku ya orang Hijaz. Nah terus sayangnya ini semua ini dua garis ini itu penguasa secara umum, tapi yang mengendalikan yang nyuruh kayak gitu orang-orang keturunan dari Hasan dan Husain, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka itu keturunannya itu yang ngurusin Mekah, ngurusin Madinah, ngurusin Hijaz. Jadi seakan-akan ini penguasa besarnya itu tadi Syiah, Ismailiyah, Ayyubiyah, Mamalik, Utsmani. Nah terus di dalamnya secara teknis ada keluarga-keluarga kecil, keluarga Hasan, keluarga Husain, keluarga Qatadah dan Bahrain dan Oman. Tahu tempatnya Bahrain dan Oman? Kemudian Oman bukan Irak. Begitu pula Kormatian ini Syiah membawahi Bahrain sampai mereka dibebaskan darinya dan dikuasai oleh kabilah-kabilah kecil. Jadi ini juga setelah bebas dari cengkraman besar, akhirnya dikuasai sama keluarga-keluarga yang kayak wah aku kaya nih, aku harus menguasai kayak gitu. Ketika Kormatian tidak mencapai Oman, mereka mendapat perlawanan dan penolakan. Sayangnya rakyat Oman ini, woi, nggak bisa ini, kita nasionalis. Hingga ada orang Portugis yang tidak menginvasi negeri Jazirah. Nah, Portugis ini mau nggak mau mereka punya kekuatan besar ya. Akhirnya, udah Oman dan Bahrain ini mau melawan juga susah. Portugis akhirnya membangun sebuah pelabuhan besar di Oman. Yaman, siapa yang sekolah Yaman? Banyak kan orang Indonesia sekolah Yaman. Yaman itu mencapai kejayaan di bawah dinasti Bani Rasul. Jika tadi Oman, Hijaz dan Bahrain itu turun, nah Yaman itu mencapai kejayaan justru di bawah dinasti Bani Rasul. Yaitu Bani juga, keluarga juga, yang menjadi penguasa nasional setelah jatuhnya dinasti Yaman. Mereka berhasil memperluas wilayah, menaklukkan Imam Sayyidiyah Syiah, dan mengajukan ilmu pengetahuan dan membangun negara. Sementara Banu Tauhid berperan sebagai penopang kekuasaan dan menjaga wilayah dari ancaman eksternal. Memang Banu Rasul itu sebenarnya sekelompok orang kiriman khilafah Abbasiyah untuk menjaga Yaman. Banu Rasul, bukan Banu Rasul sebenarnya. Apa ya? Lupa saya. Mereka itu keturunan siapa gitu? Dan terus sana-sana, di sekelompok orang sana, kamu jaga Yaman. Nah, ketika mereka di sana kayak gabung gitu kan, ngapain di sini jadi ini doang, jaga doang. Akhirnya mereka bosan, akhirnya mereka berpolitik. Akhirnya ayolah Bani Rasul. Rasul artinya untuk utusan. Kemudian Bani Tauhid ini kayak gimana ceritanya? Nah, Bani Rasul itu ada yang namanya itu sultan terakhirnya Bani Rasul itu sangat banget. Nanti coba di aja. Saya bukan komputer. Kemudian di situ ada sultan terakhirnya itu pergi ke Mesir, ya kayak apa ya, kayak lahir masa Ida Mesir. Kemudian ternyata pas ditinggal kerajaannya itu ada budak-budak yang mereka itu ini malah merebutkan kekuasaan. Aku ini yang diamanatin, aku. Udahlah kamu. Akhirnya lahirnya Bani Tauhid. Jadi Bani Tauhid itu sebenarnya mereka itu udah orang bawahan Bani Rasul dan mereka melanjutkan kepemimpinan Bani Rasul. Seperti itu. Jelas kan? Ya namanya ini ya, ingin banget untuk menguasai. Selanjutnya, ini secara umum Jazirah kondisi politik lemah, suku-suku berselisih dan sering dipengaruhi oleh penguasa luar. Jadi mereka itu didoktrin kayak ini, kamu harus ini, kamu mau kekuasaan yang tak sini, kamu mau nanti. Ketidakstabilan ini berlangsung hingga munculnya gerakan Salafi Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud. Ini realistis ya, jadi tidak bisa mereka yang mendirikan negara Saudi. Mereka berhasil menyatukan Jazirah Arab menjadi negara Saudi. Dengan itu mereka akhirnya bersatu, kita kompak, kita melawan negara. Dan jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini jadi kayak agamisnya, Muhammad bin Saud ini politisnya. Jadi mereka
bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini bangsa nomaden dari padang rumput. Mereka itu cuma apa ya? Ya nomaden, nggak punya rumah. Mongolia yang hidup dengan mengembara dan berburu. Sebenarnya mereka dikenal keras, suka berperang, pengkhianat dan sering melanggar perjanjian. Sebenarnya mereka ya nggak punya rumah, tapi mereka itu punya mental ya. Dengan pemimpin terbesarnya bernama Genghis Khan. Kok bisa pemimpin terbesar? Karena sebelumnya Mongol ini juga ini kabilah-kabilah itu juga. Akhirnya lahir Genghis Khan. Kita harus bersatu bro. Kamu ayo bersatu. Kita ayo bersatu. Akhirnya Genghis Khan ini paling keren. Kamu akhirnya Genghis Khan diangkat menjadi penguasa Mongol. Kemudian Genghis Khan berhasil menyatukan suku Mongol dan Tatar, menciptakan pasukan besar dan menaklukkan dari wilayah dunia terluas. Jadi awalnya itu di Rusia itu, di Siberia itu ada di Mongol itu. Kemudian melebar ke arah Irak. Dan di situ ketiba Genghis Khan itu wafat. Tahu Genghis Khan kan? Tuh bacanya. Genghis Khan itu wafat. Meninggalkan apa? Bukan meninggalkan. Jadi wilayah besarnya itu dipecah menjadi empat. Itu ada yang di India, kemudian ke bawah ada yang ke atas, samping di Tiongkoknya, di Rusia, di India sama di Irak. Nah di Irak itu di bawah sama Hulagu Khan. Nah Hulagu Khan ini beliau itu yang kemudian melakukan invasi ke Baghdad, kemudian melakukan tadi Pak Ainjal itu karena dia kalah, akhirnya mereka balik ke Irak kan tadi ya, kalah sama Mamalik tadi loh, Kiai Jalul. Akhirnya dilakukan balik ke Irak, kita di sini aja bikin pos. Akhirnya mereka membuat dinasti Ilkhanid di Irak. Setelah runtuhnya Abbasiyah, wilayah Irak dikuasai oleh Mongol dan mereka mendirikan negara Ilkhanid. Pemerintahan mereka ditandai dengan korupsi, namanya orang Nomaden ya, pos. Korupsi, ketidakstabilan dan pengabaian kesejahteraan rakyat. Tidak lama kekuasaan Ilkhanid itu memudar dan digantikan oleh dinasti Jalayir. Dinasti Jalayir ini Islam. Hingga ia runtuh dan dilanjutkan oleh beberapa daulah. Di sini dilanjutkan oleh namanya Timur Leng. Karena di sini tadi Timur Leng, kalau yang bahasanya singkat-singkat. Jadi Timur Leng itu gini. Itu tahun abad 14 Masehi. Beliau itu lahir tahun abad 14 Masehi. Kemudian beliau itu mengaku bahwa beliau itu keturunan Genghis Khan, pelanjut Mongol lah maksudnya. Akhirnya dia diangkat jadi ini. Nah, Timur Leng itu Islam beliau, tapi Islam atau Islam, Syiahnya itu tahu ya. Dia menguasai Irak saat itu. Di situ dia pada tahun 1404 Masehi dia kembali menaklukkan Baghdad, menjatuhkan Baghdad. Pokoknya dari situ dia memporak-porandakan lah, menguasai banyak tempat, mengurangi itu ya, menguasai banyak tempat, kemudian menghancurkan dan sebagainya. Tapi di sisi lain Timur Leng itu, ingat Timur Leng itu apa ya? Sebenarnya bukan Islam ya, kata Syiah. Maksudnya dia nggak Kristen banget, bukan penyembah berhala ya, masih punya keyakinan. Sekarang ya Irak ya, itulah ya. Lanjut India. Di India wilayah yang luas, kita tahu ya, India itu luas sekali. Ada di sini namanya India Selatan kan. Pendapat selatan ya sudah. Nah di sini pokoknya Ramadan yang maksud. Wilayah yang luas dan beragam membuat pemerintahan pusat sulit digerakkan. Karena luas banget, gimana lah kita mau menyatukan yang susah. Sehingga muslim harus menghadapi tantangan penguasa lokal dan pemimpin muslim. Kita tahu bahwa dia ini pusatnya orang Hindu, ya Buddha. Tahulah. Raja-raja daerah tetap memerintah wilayah tertentu hingga Kesultanan Mughal. Nah, Kesultanan Mughal itu pecahan dari Timur Leng. Jadi Timur Leng ini punya keturunan namanya Zahiruddin ada. Kemudian ini membuat Kesultanan Mughal ini. Kesultanan Mughal itu yang ini loh, Taj Mahal. Pernah ke sana. Kapan-kapan insya Allah. Minimal ke Mekah dulu. Sebagai Assalamualaikum. Nah kemudian Taj Mahal ya. Itu Taj Mahal kan itu. Dan itu Islami banget. Muncul yang berhasil menyatukan India menjadi satu kesatuan politik dan mengakhiri cerai-berai Emirat Persia. Jadi India ini awalnya mereka itu dikuasai sama penduduk lokal ya. Keluarga kerajaan-kerajaan kecil, Muslim, akhirnya jadi Mughal, gagah, banteng. Terus mereka menyatukan Emirat Persia. Kamu ini kecil, jadi sini ikut aku. Akhirnya disuruh
bersatu dan lahirlah kerajaan di India. Nah, kepulauan Asia. Penyebaran Islam lebih efektif di kepulauan karena kan kecil-kecil nih. Ayo Islam, akhirnya dakwah selesai pulau. Sementara Filipina, kita tahu Filipina ya, ada di atasnya Maluku itu mengalami penahan dakwah. Apa maksudnya? Jadi sebelumnya Filipina udah kena dakwah Islam saat itu oleh dinasti sebelumnya. Sayangnya datang Portugis di sana, kemudian menjajah mereka, dihentikan, terus habis itu diselesaikan Muslim di sana itu dihabisi. Jadi Islam masuk sejak abad pertama Hijriah, dibawa oleh pedagang Arab. Wilayah pesisir Sumatera, terutama Malaka menjadi pusat dakwah awal yang bersifat damai dan dilakukan oleh para pedagang dan Bali. Jadi kita tahu bahwa sejarah Indonesia itu ini kan apa namanya, dibawa Islam itu dibawa oleh para pedagang Bujara, para dibawa oleh para pedagang. Nah, kemudian mereka menikah dengan orang-orang lokal, kemudian berdakwah. Iya. Afrika saat itu kan gimana Afrika ini bebas mas ini bebas itu Islam menyebar melalui perdagangan, dakwah dan ulama sufi ya. Afrika kita dekat jazirah, jadi mereka lebih mudah untuk dimasuki Islam itu, bukan penaklukan militer. Nah, kerajaan Mali itu puncak kejayaan di masa Musa. Timbuktu dan Gao menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Nah, ini ya kerajaan-kerajaan di Afrika. Kerajaan Songhai, didirikan Sunni Ali, puncak kejayaan di masa Asia Muhammad. Memperluas wilayah, membangun madrasah, menegakkan Islam sebagai dasar pemerintahan. Jadi di sini kita tahu bahwa Islam itu tidak cuma ini apa namanya, bisa apa disebarkan dengan oleh di benda baru. Ya itu ada pedagang kita orang kaya, kemudian kita berbisnis, kan bisa berdakwah. Kemudian ini tarekat, ya kan? Assalamualaikum Pak, ayo masjid, sampai itu. Dan kayak gitu, apa? Berdakwah. Kemudian ada juga apa ya? Jadi jenis dakwah itu apa ya? Banyak gitu. Gak usah milih dakwah ini cuma ada sebuah. Enggak, dakwah itu banyak jenisnya ada. Antum bisnis, antum jago, antum apa ya? Bisa apa lagi? Pendidikan, boleh. Antum apa lagi? Bisa bikin apa? Bikin donat, boleh. Lanjut, Andalusia. Kalau Andalusia itu di atas Afrika. Ya. Hanya tersisa kerajaan Granada. Kita tahu ya, Andalusia itu sebuah kerajaan besar. Dibawa oleh ini serpihan Umayyah. Umayyah kan pecah nih. Terus ada yang Andalusia membangun kerajaan besar. Nah, diperintah Bani Ahmad dengan ibu kota Granada dan Istana Alhambra bertahan hampir 2,5 abad melalui diplomasi dengan kerajaan Utara dan perdagangan. Berakhir pada 1492 Masih ketika Ferdinand dan Isabella. Ini mereka kayaknya keren ya namanya ya, tapi mereka itu yang bikin Andalusia ini hancur. Jangan kasih nama anak antum jangan itu. Menaklukkan Granada, menandai berakhirnya Islam di Spanyol. Ferdinand dan Isabella ada kisahnya. Jadi seperti itu. Kesimpulan dari 5, era Mamalik 1250 sampai 1517 Masehi adalah sebuah bentuk nyata bahwa Islam itu dapat bertahan. Islam itu kita di Muslim ini bisa bertahan dan kembali bangkit setelah keruntuhan. Jadi jangan pesimis, tetap optimis bahwa kita itu bisa bertahan. Meski di dalamnya banyak perpecahan politik, kita lihat banyak Indonesia kalah terus, tetapi penyebaran dakwah tetap berlangsung. Oke, kita tetap salam, assalamualaikum di berbagai wilayah. Nah, terakhir bahwa kejayaan itu lahir dari keteguhan iman. Ayo, yang lupa iman kelima apa? Rukun iman kelima, Asim. Rukun iman kelima apa Asim? Bukan keteguhan iman Asim. Nah itu ilmu yang dalam. Jadi kita di sini belajar ilmu, kita mau belajar ilmu tahsil. Jadi ada 9 buku untuk nanti dilanjutkan dengan ilmu tambah. Itu memperdalam ilmu dan kita menjadi ulama. Dan persatuannya persatuan yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Azam tadi siang ya, bahwa persatuan adalah kunci untuk menang. Seperti itu. Saya ulangi. Sampai di sini presentasi saya.
Sudah selesai, sudah selesai. Bang gua toh. Akhir. Cuma 2 tok deh, enggak ada lagi. Selesai sudah. Sekarang juga Islam. Silakan yang enggak bertanya langsung saja. Tadi yang Islam masuk Asia itu abad berapa sih? Islam Asia. Iya, Oh yang tadi. yang Itu Asia. berabad-abad sih di sini. Jadi benar-benar enggak sesuai Rama Malik. Jadi sudah sejak zaman 900-an. Jadi sudah di abad 1 Hijriah. Abad 1 Hijriah udah masuk. Pokoknya kondisinya pada saat itu udah ada Islam. Yang Wali Songo itu masuk kapan tuh? Enggak, maksudnya yang tadi itu. Itu sebelum Wali Songo atau Sebelum setahu saya ketika zaman Utsmaniyah. Iya, iya kan. berarti dulu pertama kali yang membawa Islam ke tanah Indonesia itu Wali Songo dulu atau pedagang Arab gitu? Sudah ada, sebelumnya itu sudah ada dari bahkan dari apa namanya apa ya sudah ada gitu, sudah ada dari Umayyah Pak ya, sudah ada yang mengirim ke Indonesia. Oh gitu. Jadi yang pedagang Arab tuh menguatkan aja gitu ya, tambahan gitu ya. Setelah ini tarik apa? Setelah ini. Sudah. Malam ini Usmani. Usmani setelah ini. Usmani besok. Insya Allah. Jadi urutannya nggak sesuai dengan urutan tahun gitu. Biasanya gitu. Setelah Malik baru Usmani. Iya, ini 9 ya Pak. Dan Usmani tahun berapa sih? Soalnya hasil kamu mas ya. Besok. Jadi kita lebih duluan. Dari 15. Ada irisan tahunnya itu berarti. Oh, maksudnya gini kan saat itu memang di Daulah Mamalik itu kan di Mesir fokusnya di situ. Sementara Khilafah Utsmaniyah itu ada di Turki, Anatolia sini. Dan kemudian ketika mereka akhirnya itu mengusung PLD itu memang sudah ada. Maka dari itu sebenarnya di atas muka bumi pada saat itu sudah banyak sekali dinasti. Daulah Seljuk pun ada. Seljuk sebagai apa sebelumnya Utsmani itu sudah ada. Nah, Utsmani itu memang sudah ada sejak 12 berapa gitu. Itu sudah ada Utsmani saat itu. Jadi tapi belum membangun kekhilafan besar. Nah, kemudian Mamalik di sini, yaudah mereka akhirnya takluk kepada apa namanya Utsmani itu pada tahun 1517. Baru takluk itu. Baru tunduk oh ya Utsmani. Sebelumnya mereka independen. Ada nggak kesimpulan bahwa setelah masa Mamalik atau nanti sampai akhir zaman ini muncul kekhilafan lagi? Maksudnya Utsmani. Khilafah besar. Khilafah besar. Kan tadi dalam kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz itu termasuk yang ditekankan menjadi khilafah alaman dari nubuwah. Kalau dilihat urutan di dalam hadis Ahmad itu kan satakunu fikum ini nubuwah ya, zaman nubuwah, kemudian khilafah alaman dari khilafah Rasidah, kemudian setelah itu Mulkan Adon, Mulkan Jabarian, kemudian baru ya khilafah alaman dari nubuwah. Nah, kesimpulan tadi di dalam pemerintahan enggak khilafah Umar bin Abdul Aziz itu termasuk sudah ditekankan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah khilafah alam manhajul nubuwah. Terakhir. Jadi maknanya bisa disimpulkan ya di situ nanti ke depannya sampai nanti akhir zaman untuk mengharapkan khilafah alam manhajul nubuwah itu sudah enggak ada lagi. Ada sudah terpecah-pecah menjadi daulah-daulah itu sebagaimana di zaman tadi
Utsmaniyah sama ini kan sebetulnya ada benturan tahun itu, cuman daerahnya ada berbeda. Sejaman. Itu Pak, itu ada nggak kesimpulan di situ? Ya, saya bahas ya. Mereka ada membahas tentang kemudian khilafah. Mungkin untuk khilafah dan kondisi dan strategi untuk kita melangkah ke depan itu ada di 8 akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Syawul. Oke, kita tunggu berarti. Berarti itu termasuk Saya sebagai di haji. ya, saya di situ beliau membahas tentang strategi ya. Ya. Ya, pokoknya di kondisi. Jadi ya seperti itu ya tadi. Malik itu pinggiran. Mereka cuma Mesir, Hijaz sama Syam doang. Tapi mereka itu punya pengaruh besar untuk agama Islam. Kenapa? Pertama, yang mempengaruhi adalah kemenangan mereka di Hijaz. Benar-benar apa ya? Titik balik sejarah lah biasanya. Ketika umat Islam benar-benar takut di pojokan, takut ini ada Mongol. Tadi pasti datang. Saifuddin Qutuz datang, kalah berpecah. Mongol mundur mereka. Nah itu benar-benar titik kebangkitan umat Islam. Di situ akhirnya kita bisa bangkit. Ulama datang Mesir, belajar sana. Kairo jadi pusat keilmuan. Seperti itu. Memang harus ada gerakan perlawanan, melawan Barat, westernisasi. Oke, kita akan membahas westernisasi di pelajaran selanjutnya. Insya Allah. Ya, untuk yang kejadian Airul Jawa itu tahun berapa? Air Jalan itu tahun Coba dilihat. itu kan saya udah diputus 1267 1267 60 tanggal tanggal berapa? Ada tanggalnya? tanggal Terus berarti itu di daerah ini, di daerah Eropa Timur, berarti sudah ada Utsmaniyah itu tahun itu coba. Nah, Utsmaniyah dimulai tahun berapa? Utsmaniyah dari 923 Hijriah sampai 1342. Ainul Jawa tadi, Ainul Jawa itu 19 berapa? Utsmaniyah. Ya ini maksudnya ini. 1917 ya ini yang Ketemu di tahun yang sama. Oh, enggak tahu. ini ada tarik awalnya mereka kebangkitannya dari Utsmaniyah. Nah ya, Ainul Jawa tadi itu, Ainul Jawa itu berarti tatkala kejadian Ainul Jawa sudah ada Bani Utsmaniyah. Saat itu kalau nggak salah masih Seljuk ya. 12 Dan itu Utsmani bangkit mulai Bila itu 1260 masih. jauh berarti belum ada. Oh, iya. Dia belum ada. Di sini maksudnya mulai dari 15 17. Tadi kan masih dikuasai sama Mongol itu sampai Turkis. Iya. Kemudian di filmnya Ertugrul kan itu kan ada Ertugrul Ertugrul. Mongol dan Ertugrul Mongol ada juga Ertugrul ketemu Seljuk ya semuanya lah nambah-nambah. Ya, tuh. Masih ada Mongol habis baru kemudian ada ayo mesti dah ya langsung saja kita Baik, ada yang mau saya itu? Saya kira gini-gini. Gimana? Ngantuk. Ada yang mau bertanya kembali? Kalau tidak mungkin kita cukupkan. Ramadan. Alhamdulillah. Kelas saya sesi malam ini dengan penuh aktif ya. Ada beberapa faedah yang sering kita tahu sebenarnya, akan tetapi sering dilupakan juga. Dari pertama kita membahas tadi, kita tahu bahwasanya kehancuran umat Islam itu sumbernya kurang lebih dua, hubudul dunia dan karahiyatul maut. Dan ada satu lagi yang mana ini tuh kebiasaan
hancurnya bukan hanya umat Islam, akan tetapi bahkan orang-orang kafir pun hancur karena ini, yaitu tidak adanya persatuan. Ya, bukan hanya umat Islam, akan tetapi orang kafir pun kalau tidak bersatu maka mereka akan hancur. Maka dari itu momen itu untuk mengalahkan Muslim itu harus tadi ayo bro, kumpul bro, kan harus gitu. Ya. Sedangkan umat Muslim di kala itu sedang internalnya aja udah goyah. Bagaimana mereka mau lawan Mongol pada waktu itu? Ada 3 penyakit yang bisa menghancurkan umat. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan mendapatkan saudara dan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng.